Tema kita sekarang kan tentang pemimpin yang bertumbuh ya. Pemimpin yang bertumbuh. Nah, kalau ditanya bertumbuh apanya? Bertumbuh itu apa sih? Kata bertumbuh itu sebetulnya adalah pergantian pemahaman yang salah dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau dari kata bertumbuh itu sendiri artinya adalah pergantian pemahaman yang salah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang model apa dan bagaimana? Pemahaman yang berdasarkan kebenaran. Menjadi besar yang pertama itu bukan soal kepemimpinan dalam arti punya pengaruh. Kekuasaan dalam arti punya jabatan. Prestasi dalam arti kegiatan yang ada hasilnya. Menjadi besar atau yang pertama itu soal sikap hati atau pendirian, keyakinan di dalam hati yang ingin hidup untuk Tuhan dan sesama. Menjadi besar yang pertama itu bukan soal tadi ya, kepemimpinan punya pengaruh, kekuasaan punya jabatan, dan prestasi artinya kegiatan yang ada hasil. Menjadi besar atau yang pertama itu soal sikap hati. Sikap hati itu apa? Pendirian atau keyakinan di dalam hati yang ingin hidup untuk Tuhan dan sesama. Dari judulnya aja ini kan sebetulnya udah merupakan sebuah clue ya, pemimpin yang bertumbuh. Jadi sistem organisasi yang kita pakai bukan sistem organisasi sekular ya, tapi lebih bersifat rohani, teokrasi. Hidup untuk Tuhan itu sederhananya berarti melakukan yang Tuhan mau. Hidup untuk Tuhan secara sederhana berarti melakukan yang Tuhan mau. Maka belajar mencari maunya Tuhan dengan belajar firman, berdoa, dan persekutuan. Kalau enggak, kita nggak bisa jadi pemimpin yang bertumbuh. Nah, begitu juga hidup untuk sesama. Tadi kan menjadi besar adalah soal sikap hati yang ingin hidup untuk Tuhan dan sesama kan. Hidup untuk Tuhan secara sederhana berarti melakukan yang Tuhan mau. Dengan belajar mencari maunya, dengan belajar firman, berdoa, dan persekutuan. Begitu juga dengan hidup untuk sesama. Hidup untuk sesama berarti mementingkan kepentingan yang lain. Nah, bisa nggak kita sampai titik itu? Bisa kalau kita mau belajar, kalau kita mau diarahin. Bisa. Jadi, kita mimpin bukan hanya sekedar karena kita mau mimpin atau karena kita mau memenuhi agenda hidup kita, bukan. Tapi kita punya tujuan. Kita punya tujuan, kita digerakkan oleh tujuan yang didapat dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Digerakkan oleh keinginan untuk melakukan yang Tuhan mau atau melakukan kepentingan orang lain, ini sama aja disebut dengan dipimpin oleh kehendak Tuhan. Digerakkan oleh keinginan untuk melakukan yang Tuhan mau atau melakukan kepentingan orang lain, sama saja disebut dipimpin oleh kehendak Tuhan. Jadi belajar hidup untuk Tuhan dan sesama, dampaknya kita akan, tadi kan ada 3 ya di awal ya, tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan, dan tentang prestasi. Kalau kita belajar hidup untuk Tuhan dan sesama, maka dampaknya kita, 1, memimpin. Kita bisa memimpin karena diberi tujuan dan tuntunan oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua, punya kekuasaan. Kita punya kekuasaan karena fokus kita menyenangkan Tuhan dan sesama. Sehingga orang dengan rela memberikan hidupnya untuk dipimpin. Nah, kalau kita menggunakan kekuasaan kita, karena kita diberi tujuan dan tuntunan dari Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan sesama,
maka dampaknya pada kekuasaan adalah orang akan mengikut kita, orang akan memberikan hidupnya untuk dipimpin sama kita. Dengan kata lain, pengikutnya juga bertumbuh nih. Pengikutnya juga bertumbuh. Yang ketiga, punya prestasi. Punya prestasi atau hasil karena kita melakukan terus apa yang menjadi tujuan sehingga ada hasilnya. Tentu tujuan yang digerakkan oleh tadi ya, kehendak Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan dipimpin kehendak Tuhan? Yang dimaksud melakukan kehendak Tuhan dalam konteks pembahasan ini artinya digerakkan oleh keinginan untuk melakukan yang Tuhan mau atau melakukan kepentingan sesama. Pemimpin itu awalnya itu seorang hamba. Tentu kepemimpinan teokrasi ya. Tadi di awal kita sudah bahas. Kalau yang kita pakai itu teokrasi. Bukan hanya sekedar kita memimpin organisasi biasa gitu. Sebab ada nilai-nilai yang kita yakini tadi. Pemimpin yang sejati itu pada awalnya seorang hamba. Seorang hamba. Maka logo HMPS kita itu kan terdapat unsur yang sangat kental dengan kata melayani itu. Melayani itu kan ada 3 ya. Kalau teman-teman perhatikan tuh, itu logo HMPS itu sangat kental dengan kata melayani. Kita pernah bahas waktu itu kan. Kata melayani di situ ada 3. Yang pertama apa? Diakonio. Melayani orang yang lebih rendah kedudukannya. 2. Liturgio. Melayani kepentingan orang banyak. 3. Dulos. Orang yang kehilangan hak dan melayani. Makanya kan ada tangan terbuka seperti ini terus mahkota duri di atasnya kan. Sebetulnya itu artinya. Itu logo dibuat kan nggak ngasal. Itu logo kan ada pas awal kepemimpinan waktu saya memimpin ya. Dan itu dibuat nggak ngasal. Jadi ada di bawahnya ada tulisannya kan tuh, counseling for all. Sekali lagi nih, pemimpin yang sejati pada awalnya seorang hamba. Kalau kita masih menganggap diri kita bukan hamba, kita nggak bisa melayani. Sebetulnya dengan kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, tentu jati diri di dalam Tuhan, kita menemukan posisi kita nih. Oh ternyata kita ini hamba. Maka Tuhan Yesus kan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Buset, ini Tuhan yang ngomong loh. Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu Tuhan yang ngomong. Nah, kita siapa? Kalau Tuhan aja ngomong begitu, kita siapa? Tuhan Yesus itu mengharapkan kita itu seperti Dia dalam hal memimpin tentunya. Kepemimpinan itu merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang yang pada dasarnya seorang hamba. Kalau kita memaknai atau kita memahami ini dengan baik ya, kita jadi pemimpin itu pemimpin yang bukan sekedar punya jabatan atau posisi, tapi pemimpin yang tahu maunya Tuhan dan melayani kepentingan sesama. Ini pemimpin yang dipakai Tuhan asli. Ini pemimpin yang bertumbuh. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang diberikan atau diasumsikan. Diasumsikan itu dianggap ya. Dan dapat diambil alih. Sedangkan sifat dasar menghamba
merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia. Sorry, ada sedikit kendala. Kita lanjut ya. Siap, oke. Tadi sampai mana kita tuh? Oh, kepemimpinan merupakan sesuatu yang diberikan atau diasumsikan ya. Tadi sampai situ kan ya. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang diberikan atau diasumsikan dan dapat diambil alih. Sedangkan sifat dasar menghamba merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia, yang bukan diberikan, bukan diasumsikan, dan tidak dapat diambil alih. Maka pemahaman dasar kita dari kepemimpinan hamba adalah saya menghamba karena saya adalah pemimpin. Saya ulang. Jadi pemahaman dasar dari kepemimpinan hamba adalah saya menghamba karena saya adalah pemimpin. Kepemimpinan yang menghamba itu menekankan suatu bentuk tindakan pelayanan yang berlawanan dari bentuk tindakan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Inilah inti dari kepemimpinan yang menghamba tersebut. Dan melalui tindakan menghamba, maka seorang pemimpin akan memimpin orang lain agar mampu mencapai kemampuan diri. Capable of coming. Baik pemimpin tersebut dan juga pengikutnya. Dalam gaya kepemimpinan yang menghamba yang kita bahas sekarang, pemimpin itu dituntut untuk mengutamakan kebutuhan pertumbuhan orang yang dipimpinnya dan orang yang dilayani. Maka cara membuktikan bahwa si pemimpin memakai kepemimpinan hamba adalah cara membuktikannya dengan cara memperhatikan orang yang dilayani. Apakah orang yang dilayaninya bertumbuh menjadi seorang pribadi? Jadi bisa kelihatan dari orang yang dilayaninya. Orang yang dilayaninya bertumbuh nggak? Nilai saya menentukan nilai Lisa. Lisa ini kan waktu itu wakil saya. Setelah wakil baru naik jadi ketua. Nilai saya menentukan nilai Lisa. Nilai Wiksi ditentukan nilai Lisa. Karena di bawah Lisa ada Wiksi. Jadi memang sistem yang kita pakai ini mentoring. Mentornya Wiksi, Lisa. Dan berkali-kali saya tekankan, jangan paksa orang. Jangan paksa orang. Kita ngarahin orang, bukan maksa orang. Jadi kita lihat nih, apakah orang yang kita layani ini bertumbuh menjadi seorang pribadi atau person nggak? Kebanyakan orang kan mau mimpin, tapi nggak tahu cara mimpin. Itu problemnya. Mau mimpin, tapi nggak ngerti cara mimpin. Akhirnya apa? Dampaknya ke orang yang dilayaninya, ke orang yang dipimpinnya. Nah, kita buka dulu yuk satu dasar pemahaman Alkitab. Minta tolong siapa nih, Lisa apa Wiksi? Apa Riri ini? Matius 20 ayat 25 sampai 28.
Baca ya, kok. Ya. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, jadi model atau teladan kita dalam melayani itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata ya, saya ulang sedikit tentang ayat ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia. Anak manusia di sini Tuhan Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi memimpin itu sama dengan memberikan hidup. Memimpin itu sama dengan memberikan hidup bagi orang yang kita layani. Sama seperti gembala yang berani mempertaruhkan nyawanya demi menjaga kawanan domba-dombanya. Nanti ada perbedaan kontras antara pemimpin sekular dengan pemimpin yang menghamba ya. Nanti ada perbedaan kontras jelas. Oke, cukup ayatnya. Sekarang ke pertanyaan diskusi tadi. Tadi ada salah satu pertanyaan diskusi, bagaimana seorang hamba tuh bisa memimpin? Ditanya nggak? Apa nggak ditanya tadi? Bagaimana seorang hamba memimpin? Belum ya? Kayaknya enggak sih, kok. Belum ya, oke. Ya udah. Bagaimana seorang hamba itu memimpin? Ini pertanyaan penting. 1. Mempunyai hubungan dengan yang dipimpin. Mempunyai hubungan dengan yang dipimpin. Ayat yang tadi kita baca, Matius 20, 25-28, itu menyatakan dengan jelas, pemimpin adalah yang menguasai atau mengatasi yang dipimpinnya. Di ayatnya kan bunyinya awalnya, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Pemimpin adalah yang menguasai atau mengatasi yang dipimpin. Menguasai. Tadi, maka pendapat Agnes tuh di awal tuh, pertanyaan pertama tuh tepat sekali. Kebanyakan pemimpin tuh cuma maunya menguasai, maunya mengarahkan. Tapi susah buat diarahin. Makanya pertemuan-pertemuan seperti ini penting. Tujuannya untuk mentor teman-teman. Tadi ya, orang mau mimpin tapi nggak tahu cara mimpin. Akhirnya yang jadi korbannya yang dipimpin. Nah, kalau pemimpin adalah yang menguasai atau mengatasi yang dipimpinnya, tetapi hamba berada dalam posisi di antara. Nah, ini dia perbedaan kontras. Kalau pemimpin itu cenderung mau menguasai, kalau hamba berada dalam posisi di antara. Hamba tidak berusaha mengangkat dirinya atau mengatasi, hamba tidak berusaha mengangkat dirinya mengatasi yang lain, tetapi berjalan bersama di antara yang lain. Yang kedua,
perintah. Tadi yang pertama apa? Mempunyai hubungan dengan yang dipimpin. Yang kedua adalah terkait dengan perintah. Pemimpin biasanya memerintah atas dalam menjalankan kekuasaannya kepada yang dipimpinnya. Pemimpin biasanya memerintah, memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan, dan mengharapkan kepatuhan secara mutlak. Kepemimpinan hamba tidaklah demikian. Pemimpin hamba menunjukkan atau menjalankan aturan-aturan pada dirinya terlebih dahulu daripada memberitahukan peraturan-peraturan. Pemimpin itu bukan jabatan, tapi pengaruh. Orang itu nggak bisa jadi pengaruh kalau dia nggak punya teladan. Teladan itu apa sih? Teladan itu seni memimpin diri sendiri. Kalau kita sendiri belum bisa memimpin diri kita sendiri, kita nggak bisa punya pengaruh. Kita nggak bisa memimpin orang lain. Maka sebelum punya pengaruh, kita harus punya teladan. Teladan artinya seni memimpin diri sendiri. Pemimpin hamba memerintah dengan cara melakukan peraturan atau perintah terlebih dahulu dan menjadi contoh buat pengikutnya. Saya biasanya kalau minta teman-teman ya, teman-teman Lisa, Riri, Wiksi untuk buat sesuatu, saya pasti udah buat duluan. Dan saya sering bilang itu kan. Tanya ke mereka. Bener nggak nih? Saya bilang, kalau teman-teman buat sesuatu, itu karena saya udah buat itu duluan. Saya menerapkan peraturan itu duluan kepada diri saya. Baru itu menjadi contoh buat pengikut saya. Saya buat, kamu lihat. Saya buat, kamu lihat. Nah, nanti ada gilirannya, kamu buat, saya lihat. Jadi ada 4 sebetulnya. Kalau dirangkum tadi, saya buat, kamu lihat. Nanti ada gilirannya, kamu buat, saya evaluasi, saya lihat. Tapi kalau mau dibahas secara detail, tapi dalam bentuk yang sederhana, I do, you see, yang pertama. Yang kedua, I do, you help me. I do, you see itu saya buat, kamu lihat. Yang kedua, I do, you help me. Saya buat, kamu bantu saya. Yang ketiga, you do, I help you. You do, I help you. You do, I help you itu apa? Kamu buat, saya bantuin kamu. Dan yang terakhir adalah apa tuh? You do, I see you. Kamu buat, saya evaluasi. Tapi kalau mau lebih disederhanakan lagi yang tadi. Saya buat, kamu lihat. Nanti ada gilirannya, kamu buat, saya lihat. Jadi menjadi contoh terlebih dulu buat pengikutnya. Yang ketiga, efek atau dampak. Pemimpin biasanya memberikan perintah supaya ada perubahan tingkah laku pengikutnya. Tapi pemimpin hamba melakukan peraturan atau aturan main yang ada dan dampaknya diikuti oleh pengikutnya. Maka saya nggak paksa orang. Kalaupun mau pakai kata paksa diri sendiri. Jangan paksa orang buat ikutin kita, jangan paksa orang untuk bantu kita. Kita ngarahin, bukan maksain. Tapi kalau ada yang nggak mau gimana? Ya jangan dipaksa, tapi jangan dipasang di posisi strategis, di pengambilan keputusan. Sifatnya bantu-bantu aja. Nah ini akan menolong teman-teman nih nanti menyikapi anggota-anggota yang troublemaker. Ini pasti sangat berguna ini. Jadi perubahan tingkah laku pengikut itu berasal dari teladan si pemimpin hamba. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi pemimpin yang bertumbuh itu apa sih? Apa tuh?
Jadi pemimpin yang bertumbuh itu apa sih? Pemimpin yang bertumbuh adalah dari pembahasan kita sejauh ini, pemimpin yang bertumbuh apa berarti? Pemimpin yang bertumbuh adalah hamba yang melayani. Saya ulang, pemimpin yang bertumbuh adalah hamba yang melayani. Oke, kita sampai di sini dulu, kita cukup. Ada pertanyaan?